Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jadi aku mau sedikit cerita di video ini ya. Kemarin tuh aku dapat pengembalian dari dana melahirkan di Jepang sebesar 40.000 yen atau kalau dirupiahkan itu sekitar 4 jutaan. Jadi kemarin tuh aku dapat suratnya dan di dalam surat itu tuh ada formulir yang harus aku isi. Dan isi formulirnya itu harus tertera nomor rekening yang akan ditransferkan sisa uangnya itu. Dan setelah itu aku isi dan lalu aku masukkan ke dalam pos, jadi aku kirim balik. Nah sekarang tinggal nunggu. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang fakta bantuan melahirkan di Jepang. Jadi aku baru tahu setelah surat ini datang ya, ternyata bantuan melahirkan itu sebesar 500.000 yen atau sekitar 51 jutaan. Nah sebelumnya waktu aku di rumah sakit itu tertera itu 420.000 yen atau sekitar 43 jutaan. Oke, jadi kalau di total itu mungkin bantuan kehamilan sampai melahirkan di Jepang itu sekitar 65 jutaan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya tentang bantuan kehamilan di ini ya, di foto yang ini. Nah, jadi totalnya itu sekitar 65 jutaan. Oke, di sini aku mau bahas itu karena aku juga dapat cerita dari beberapa teman-teman yang melahirkan di Jepang. Ternyata uang tersebut untuk bantuan yang udah dikucurkan dari pemerintah Jepang itu nggak cukup, alias kita harus tombok. Jadi apakah benar kalau kita melahirkan di Jepang itu auto untung dapat uang banyak? Jadi sedikit flashback ya, waktu aku melahirkan di klinik itu aku dapat tagihan kalau nggak salah ya sekitar 460.000 yen, dan disitu aku juga harus tombok sekitar 4 mang. Jadi bantuannya kan berarti 420 yen. Tapi setelah aku dapat surat itu tertera bantuannya itu 500.000 yen dan aku dapat pengembalian 40.000 yen atau 4 mang itu. Terus setelah aku melahirkan dan bayiku berumur 2 bulan, aku dapat uang tunjangan lagi sebesar 50.000 yen atau 5 mang. Dan ini bisa teman-teman lihat, ini adalah surat yang mengatakan bahwa saya dapat pengembalian dana kehamilan. Bisa dilihat di situ 500.000 yen dan total pengeluaran biaya melahirkan itu 459.000 yen sekian ya. Jadi sisanya itu 40.000 yen sekian. Dan ini tagihan tambahan rumah sakit saya itu 39 atau mendekati 4 mang lah yang saya bayarkan ke kliniknya. Sedang ini total yang aku bayarkan di klinik ya sama dengan total yang surat yang pemerintah kasih itu untuk pengembalian itu dipotong 459. Jadi aku bikin simpelnya aja, jadi total bantuan aku yang terima dari pemerintah itu segini ya. Nah yang 459.000 yen sekian itu aku juga bayar 4 mang. Jadi bantuan yang aku terima itu nggak bulat 500.000 yen ya. Tapi nggak tahu kenapa di surat tersebut ditulis kalau bantuannya itu 500.000 yen atau sekitar 51 jutaan. Kembali ke topik awal, fakta bantuan melahirkan di Jepang itu sebenarnya kita tuh untung atau rugi ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa orang asing yang tinggal di Jepang bisa dapat bantuan kehamilan dengan syarat visa-visa tertentu ya. Tapi setauku, maaf ya, kalau untuk Kensuse memang tidak bisa. Tapi kalau TG ada kemungkinan bisa, karena banyak juga beberapa teman-teman TG yang melahirkan di Jepang. Oke, jadi untuk kasusku itu kan aku cuma tombol 4 mang, tapi ternyata itu kan dikembalikan ya. Jadi ibaratnya impas, jadi aku nggak keluar uang sepeser pun untuk melahirkan di Jepang. Dan aku juga kaget dari beberapa teman-teman juga ada yang tombok sampai 15 mang atau 150.000 yen, kalau dirupiahkan itu sekitar 16 jutaan. Terus temanku satunya lagi dia tombok sekitar berapa itu tadi dia? 7 mang atau sekitar 7-8 jutaan. Jadi untuk penambahan biaya melahirkan itu tergantung di prefektur masing-masing dan tergantung juga di klinik masing-masing. Jadi dari kasusku itu kenapa aku nggak keluar uang banyak atau nggak keluar uang sepeser pun, karena itu aku dikembalikan ya. Menurutku karena di prefektur aku sekarang itu di Ishikawa ya,
itu karena untuk bantuan daerahnya itu juga banyak. Jadi bukan bantuan dari pemerintah Jepangnya sendiri, tapi aku juga dapat dari pemerintah daerahnya. Contoh yang bantuan setelah melahirkan yang aku dapat 5 mang itu bukan bantuan dari pemerintah ya. Jadi bukan seluruh wilayah Jepang itu bakal dapat bantuan itu. Jadi aku dapat bantuannya itu dari pemerintah daerah ya. Terus aku dapat pengembalian mungkin karena di kliniknya bisa lebih murah, atau juga karena aku juga dapat bantuan beberapa biaya dari pemerintah daerah juga, makanya bantuan melahirkannya itu aku terdapat sisa. Walaupun untuk awalnya aku nombok kan, tapi akhirnya aku dapat. Tapi ada beberapa teman memang maafkan anakku ya lagi ngoceh. Memang dari beberapa teman-teman yang tombok bantuannya itu nggak dapat pengembalian karena itu impas ya, karena kurang, jadi kitanya nombok. Jadi perlu diketahui kalau melahirkan di Jepang itu sebenarnya nggak banyak biaya, itu juga tergantung kasus kita ya. Kalau aku sendiri kan kasusnya aku sesar, jadi katanya kalau melahirkan sesar sama melahirkan normal itu memang lebih murah sesar, karena sesar itu udah ditentukan jadwalnya. Sebenarnya aku nggak ditentukan jadwalnya juga sih, karena aku itu mengalami kontraksi tapi setelah 4 hari itu nggak ada pembukaan, akhirnya aku putuskan untuk sesar. Dan untuk kasus yang melahirkan normal biasanya kan udah ada HPL. Nah teman-teman yang mau melahirkan normal itu misalnya ditunggu, akhirnya kan kadang-kadang bisa dari HPL-nya itu kan mundur. Nah itu menyebabkan biaya tambahan lagi karena ada pemeriksaan rutinnya ke klinik. Karena kalau kita udah mendekati HPL itu biasanya dari seminggu sekali kita periksa, bisa jadi sampai 2 hari setiap hari kita periksa karena memantau udah sampai pembukaan mana. Tapi karena aku kasusnya aku sesar, karena aku udah nggak kuat ya, 4 hari aku tahan kontraksi itu sakit banget, dan akhirnya aku putuskan untuk sesar. Nah itu kemungkinan mengapa biaya aku juga lebih murah. Tapi ada juga yang bilang ya, kalau lahiran di klinik sama di rumah sakit pemerintah itu lebih murah di rumah sakit pemerintah, atau yang kita sebut biasanya RSUD gitu ya. Sebenarnya nggak juga ya, karena itu tergantung fasilitas juga, nggak juga fasilitas, tergantung biaya atau budgetnya masing-masing rumah sakit atau klinik itu beda-beda ya. Jadi ada temanku itu melahirkan di rumah sakit pemerintah, dia juga nombok. Dan mungkin fasilitas di rumah sakit pemerintah itu juga kurang ya kalau dibandingkan di klinik. Sedangkan aku alhamdulillah ya, untuk lahiran di klinik itu sangat nyaman. Jadi aku nginep selama 8 hari, terus fasilitas makan 3 kali sehari sama snack 1 kali ya, itu bener-bener enak banget menunya. Terus pokoknya enak-enak menunya, bergizi juga, dan porsinya juga gede, sampai aku nggak habis karena aku habis lahirannya. Terus untuk susternya dan stafnya itu sangat-sangat baik, sangat-sangat profesional menghandle aku yang nggak bisa bahasa Jepang. Jadi kita itu komunikasi pakai Google Translate, karena di staff kliniknya itu nggak ada staff atau susternya yang bisa bahasa Inggris ya, otomatis karena di rumah sakit aku kan nggak boleh ditemanin ya. Jadi setiap harinya itu suamiku cuma boleh ngejenguk 1 harinya itu 1 jam. Jadi the rest of the day, jadi sisanya kan aku harus sendiri. Jadi apa-apa harus aku lakukan sendiri, makanya aku pakai Google Translate. Dan itu mereka tuh sangat sabar, sangat membantu. Begitu pula dengan anakku ya. Anakku kan untuk awal-awal 3 hari awal itu nggak bareng aku karena aku sesar, jadi aku masih proses pemulihan. Jadi anakku diasuh oleh suster dan bidannya, itu juga mereka baik-baik banget menghandle anakku, benar-benar sangat baik. Dan di samping fasilitas-fasilitas tadi yang aku sebutkan itu kan untuk yang inti ya, untuk melahirkan dan fasilitas perawatan selama aku di rumah sakit, itu aku juga dapat special treatment kayak spa, pijat, krim bath. Jadi buat teman-teman yang mau tahu tentang proses melahirkan aku dan bagaimana kenyamanan aku melahirkan di Jepang, bisa ditonton di video yang ini ya. Dan oke, jadi itu dia ya teman-teman. Jadi untuk melahirkan di Jepang itu nggak selamanya kita
zero money, atau kita nggak tomboknya dikit, atau bisa juga tomboknya banyak, karena itu tergantung kasus masing-masing ya, tergantung kasus ibunya atau bayinya juga butuh perawatan lanjutan, dan itu bisa membengkak biayanya. Dan mungkin kalau rata-rata ya, menurutku rata-rata untuk nombok melahirkan di Jepang itu mungkin sekitar maksimalnya mungkin antara 10 sampai 15 mang, tapi ada juga yang sampai 20 mang ke atas, atau sekitar 20 juta ke atas, karena kasusnya itu juga ada yang bayi prematur, jadi bayinya butuh perawatan lanjutan, atau ibunya mengalami ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan perawatan tambahan untuk ibunya, itu juga bisa membengkak biayanya. Jadi jangan dikira kalau lahiran di Jepang itu pasti untung, jadi tergantung keberuntungan masing-masing ya. Bisa jadi kalau normal ya bisa jadi kita untung dapat pengembalian, bisa juga kalau enggak ya kita harus nombok, dan bisa juga kita bisa nombok banyak. Yang penting intinya untuk semua ibu-ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan di Jepang, saya doakan sehat selalu, semoga lahirannya lancar dan anaknya sehat, ibunya juga sehat, terus biayanya juga semoga nggak terlalu membengkak gitu. Oh ya, satu lagi itu temanku ya sebelumnya yang juga melahirkan di Jepang, dia itu tetangga sama aku gitu ya, dia juga dapat pengembalian katanya itu 10 mang, jadi lebih banyak daripada aku karena dia melahirkan normal. Jadi ya kembali lagi ke kasus masing-masing ya untuk biaya melahirkan di Jepangnya itu ya. Oh ya, yang kedua aku juga ingin sampaikan apa aja yang perlu dibawa saat melahirkan di Jepang. Jadi sebelum aku mau melahirkan itu aku udah dikasih tahu sama susternya atau bidannya untuk bawa beberapa barang yang untuk persiapan lahirnya. Contohnya kayak underwear, itu underwear khusus untuk melahirkan, terus sama baju ganti kalau mau pulang dari klinik ya atau rumah sakit, sama baju bayi untuk waktu pulang dari rumah sakit. Karena selama kita di klinik ya atau di rumah sakit itu pasca melahirkan itu semua pakaian, terus alat mandi, terus apa lagi ya, handuk, selimut, semua udah difasilitasi oleh kliniknya. Jadi ya aku nggak tahu ya untuk klinik lainnya itu sama nggak kasusnya sama aku. Tapi teman-teman, itu pengalaman aku ya. Jadi biasanya pokoknya sebelum melahirkan itu pasti akan diberitahu oleh susternya untuk beberapa barang yang akan dibawa. Nah, misal nih ya, misal ada teman-teman kurang jelas untuk barang bawaan yang akan dibawa itu apa aja, bisa ditanyakan ke staff atau ke suster atau bidannya di klinik atau ke rumah sakit tersebut ya. Oh ya, untuk botol susu, dot susu juga nggak perlu bawa karena itu aku udah ada fasilitas dari rumah sakitnya atau kliniknya. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau ada beberapa info yang belum aku sampaikan di sini, silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah pasti aku balas. Oke, sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan bila masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah pasti aku balas. Dan untuk teman-teman please support channel aku biar aku makin semangat untuk berbagi info dan pengalaman aku selama aku tinggal di Jepang. Oke, sekian video aku. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.